Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Bincang Motivi. Pandemi belum berakhir dan grafiknya masih naik turun. Tetapi orang-orang mulai berbicara tentang pasca pandemi. Kita tidak pernah tahu apakah akan ada pasca pandemi itu, tetapi pantaslah kita berbicara tentang kondisi bumi ini, kondisi manusia ini di era pasca pandemi ini ya. Dan seperti apa pasca pandemi itu akan dibicarakan, dan semua bidang kehidupan mulai membicarakan itu, dan tidak kalah juga di dunia teologi, ilmu teologi. Nah, bersama saya ada seorang teolog. Nah, ini sebenarnya teman lama, sudah senior tapi tampangnya masih sangat muda, sangat suci, halus budi bahasanya. Dan siapa dia? Teman saya, bersama saya, Romo Hartono Budi. Walah. Romo, apa kabar? Sehat-sehat? Baik, terima kasih. Baik ya, sehat-sehat ya. Romo, kita mau ngobrol-ngobrol tentang teologi pasca pandemi. Saya nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu apakah akan ada pasca pandemi. Tetapi kita ngobrol dulu, kenalan dulu. Dulu kan guys, ini Romo Hartono Budi dulu sahabat kami lama ya. Dulu waktu zaman TV konvensional dulu sering mengisi acara 5 menitan renungan, dan beliau membawa sepeda, membawa macam-macam itu untuk memberikan renungan dengan sangat asiknya. Tapi sekarang kita ada di dunia virtual yang baru, di dunia medsos dengan YouTube yang kita pakai di sini. Nah, Romo Hartono Budi, kenalan dulu. Asalnya dari mana, pernah sekolah di mana saja, dan sekarang ini berkarya di mana? Silahkan, Romo. Saya dari Pekalongan. Orang Pekalongan. Ya, betul. Belajar lama di Jogja, ya, okay. Terutama teologi. Sampai S2, lalu S3 di Berkeley, di Graduate Theological Union. Okay. Lalu tugas saya sekarang masih terus mengajar teologi. Lama di Kendungan, Sanata Dharma. Lalu dilanjutkan sampai sekarang di Manila, di Loyola School of Theology. Oke, berarti Romo ini teolog yang mengajar di Manila ya. Wah, ini tamu Motivi jauh-jauh nih guys. Baik Romo, kita langsung to the point ya. Masa pandemi yang lalu dan ketika gawat-gawatnya itu, banyak orang bertanya tentang Tuhan sebetulnya. Jadi pertanyaannya yang ini sekarang saya ajukan pada seorang teolog itu, di mana Tuhan ketika pandemi itu datang? Ya, ini gimana, Romo? Sebetulnya pertanyaan di mana Tuhan sebaiknya dibarengi dengan pertanyaan bagaimana Tuhan. Oke. Saya merefleksikan demikian. Tuhan itu kita yakini, percaya sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Kalau ditanya di mana, ya itu di dalam peristiwa-peristiwa menyelamatkan itu. Yang menyelamatkan, misalnya di selama pandemi ini saya tidak bisa lupa pada saat-saat orang menayangkan dokter-dokter yang gugur, perawat-perawat yang gugur itu. Luar biasa, tetapi juga ada orang lain yang mengusahakan hidup berbagi, sehingga orang-orang yang tiba-tiba tidak mempunyai apa-apa bisa mempunyai sedikit untuk melanjutkan hidupnya, atau supir-supir angkot yang tiba-tiba tidak ada penumpang sama sekali, dan dengan seluruh keluarganya tinggal di angkot itu sendiri, lalu suami mengemis supir-supir itu. Nah, ada pelan-pelan itu organisasi-organisasi, komunitas-komunitas yang menanggapi hal itu. Maka pertanyaan itu hendaknya itu ya kita memikirkannya lebih Tuhan yang menyelamatkan itu. Nah, kalau mau dilanjutkan, sebetulnya Tuhan yang ikut menanti bersama kita akan selesainya pandemi ini tuh ya. Bukankah
kita sekalian merindukan selesainya itu, maka tema sekarang ini juga pasca pandemi. Okay. Tuhan yang ikut menanti. Lalu saya ingat juga kalau kita berefleksi teologi itu, kita juga berefleksi tentang pertobatan. Ya. Kan teologi berkaitan erat dengan manusia dan kisah manusia, sejarah manusia. Pertobatan arti dasarnya, arti fundamentalnya adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Oke. Dan Allah yang menyelamatkan. Maka pertobatan sebetulnya bisa juga diartikan sebagai dari hal-hal atau tindakan-tindakan yang berjauhan dengan Allah, yang tidak menyelamatkan, itu untuk kembali menjadi yang menyelamatkan. Tadi itu saya lupa menyampaikan pembukaan pada teman-teman Motivi ini, bahwa teologi itu ilmu menerawang wahyu ilahi gitu ya. Saya membayangkan sederhananya, meraba-raba apa kehendak Tuhan atas hidup manusia di dunia ini dan bumi ini gitu ya. Nah, pertanyaan saya, dalam pelajaran agama sehari-hari kan kita diajarkan Tuhan itu maha baik gitu ya. Tapi mengapa Tuhan memberikan pandemi ini gitu? Apakah pandemi ini bagian dari rencana Tuhan? Itu berat ya Romo ya. Ini berat ya, dan juga mesti bicara supaya tidak membuat kita kecil hati ya, atau fatalistik gitu, atau kita lepas tanggung jawab. Tadi kalau Moti mengatakan teologi itu ilmu menerawang, yang biasa kita katakan itu memang tentang wahyu, tetapi tidak ada wahyu kita bisa membuat statement keras tidak ada wahyu kalau tidak ada iman. Kalau tidak ada tanggapan manusia, itu kehendak Tuhan, panggilan Tuhan, ya mungkin melayang-layang saja di mana begitu. Kendati sebetulnya melalui alam ciptaan itu kehendak Allah katakanlah mewujud dan langsung hadir di depan mata kita, toh. Dan kita tidak melupakan ciptaan Tuhan adalah juga manusia itu. Apalagi kalau kita mempercayainya, maka kita juga terusik toh ya untuk memancarkan kehadiran Allah itu. Kalau saya mau kembali dengan yang pertama, teologi Kristiani terutama, dan saya kira kita berbagi dengan banyak teologi dari aneka macam kepercayaan, Tuhan itu menyelamatkan. Sangat fundamental Tuhan itu menyelamatkan. Dan bagaimana iman itu menanggapi bagian dari peristiwa pandemi yang bagi kita ini kan bencana nih ya. Lalu bagaimana iman itu menanggapi bahwa ini Tuhan itu tetap maha baik gitu. Tadi ditanyakan tentang apakah ini rencana Tuhan tuh. Nah, kita ini tahun ketiga ini pandemi. Saya kira baik mengingat itu. Mengingat kembali apa yang terjadi di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ini dan yang selanjutnya toh. Nah, saya mau mengembalikan tadi sebetulnya tentang pertobatan itu. Bagaimana kita menanggapi semuanya ini? Pertanyaan tentang di mana Tuhan, apakah ini termasuk rencana Tuhan? Saya kira tidak membuat kita bisa cuci tangan. Dan banyak sekali orang yang sungguh bagi saya sangat meyakinkan, justru karena menanggapi pandemi ini dengan mengulurkan tangan, dengan sampai memberikan nyawanya ya. Tadi saya menyebutkan tentang para perawat, petugas kesehatan, dokter, tapi juga biarawan-biarawati, komunitas-komunitas yang misalnya tidak ragu-ragu dengan hazmat itu mencoba terus melayani. Padahal misalnya saya sendiri sebetulnya saya lebih takut. Saya 2 tahun merasa lebih banyak tinggal di kampus itu, karena kami juga di komunitas ada orang-orang yang sepuh, selalu diingatkan supaya hati-hati kalau keluar. Tapi di lain pihak
ada orang-orang yang betul memberikan dirinya ya untuk itu. Nah itu meyakinkan juga mau bicara tentang di mana Tuhan, rencana Tuhan itu. Ya, daripada kita menerawang kemana-mana mencari-cari di tidak mana jelas begitu, tetapi ini ada wajahnya. Dalam berupa kebaikan-kebaikan ini yang muncul justru di saat pandemi yang sedang sulit-sulitnya. Dan tidak hanya kebaikan-kebaikan kecil-kecil ya, ada orang yang memberikan hidupnya begitu. Baik Romo, kita dulu kan dari lulusan yang sama tadi Kentungan sini ada teologi harapan. Wah, saya jadi ingat itu. Bagaimana memberi harapan akan keselamatan ini untuk orang-orang yang sebetulnya sudah kehilangan harapan dari pandemi ini. Ya, pertama saya kira kita udah menyebut tentang kebaikan-kebaikan itu loh. Selama masa pandemi, ayah saya sendiri kena COVID. Ya, dan tahun lalu Agustus 5 kami sedang menyiapkan peringatan 1 tahun ayah itu meninggal 1 minggu sesudah dinyatakan COVID ya, lalu dibantu dengan oksigen ya, saya terus mencoba ya, mengatakan cepat selesai isolasi ya, lalu keluar, lalu rehabilitasi gitu. Tidak bisa. Saya minta tolong 3 perawat yang setiap hari masuk jam 5 pagi, jam 11 pagi, jam 5 sore dengan hazmat. Apa yang kita harapkan kalau kita bicara dengan orang di balik hazmat kemeresek tok toh. Tetapi itu saat-saat saya sudah ketemu mereka berterima kasih. Betapa minimnya, betapapun minimnya komunikasi, kehadiran itu sangat penting. Saya terima kasih juga kepala ruang isolasi. Saya sudah menemui di Pekalongan. Terima kasih gitu. Nah, teologi Kristiani mengenal Emmanuel, Tuhan beserta kita itu. Maka kehadiran itu menjadi sangat seperti boleh dikatakan kata suci itu. Kehadiran kita itu loh. Dan di saat-saat ini yang banyak orang kehilangan harapan tuh ya. Pertama-tama kehadiran, bukan khotbah, mungkin betul. Bukan pertama-tama bantuannya, tentu saja diharapkan, tetapi kehadiran. Apakah aku mau menjadi sahabatmu di saat, terutama saat-saat begini? Saya juga kalau berdoa di dalam Ekaristi segala. Itu di bagian doa arwah saya masih terus berhenti membayangkan banyak saudara-saudari itu yang kehilangan anggota keluarga begitu saja. Dan saya baru ketemu satu suster mengatakan 3 orang di dalam keluarganya, ayah, adik, ipar, sekaligus dalam 1 minggu pergi. Kemarin di Kota Baru saya ketemu dengan sahabat saya Pak Tartono. Lucu di balik masker tidak mengenal toh. Lalu kemudian mengenal, dia mengatakan istri saya meninggal dan saya tidak bisa layat. Itu ketika COVID gelombang pertama itu. Nah itu kan betapa melukai hati manusia. Traumanya saya mengantisipasi sebetulnya trauma itu. Maka saya menyelipkan di sana sini itu doa minimal melalui jembatan keheningan. Itu doa tuh. Tapi sepertinya ingin terus-menerus mengatakan, aku menyertaimu, aku ingin berjalan bersamamu. Dan inti iman Kristiani, Tuhan beserta kita itu sangat mendalam ya, dan mengena di hati kita manusia. Baik Romo, kira-kira Tuhan itu ingin manusia belajar apa dari pandemi ini? Saya mau kembali pada hal itu, bagaimana kita bisa menemani satu sama lain. Dan kemarin saya masih ketemu kenalan yang mengatakan satu hal yang kita pelajari dari pandemi ini, kita itu kalah gitu loh. Entah orang kaya atau miskin, orang hebat atau tidak hebat itu, orang yang punya segalanya, ilmu dan semuanya, bertekuk lutut dengan pandemi ini. Lalu tetapi itu ya, bagaimana kita bisa terus saling menemani sebagai
saudara itu, pandemi ini membuka mata kita toh. Tidak ada berkecualian. Maka kita adalah saudara. Maka betapa sayangnya kalau sesudah pandemi ini kita tidak belajar apa-apa, kita kembali memisah-misahkan, kita kembali tidak care dengan yang lain secara natural itu. Kita kembali ke pulau-pulau masing-masing, kita kembali tidak peduli itu. Lalu 3 tahun 4 tahun ini nggak ada apa-apa, nggak ada pelajaran apapun yang bisa diambil. Oke. Baik Romo, banyak orang menceritakan, berbagi tentang pengalaman blessing in disguise dalam pandemi ini. Nah, Romo sendiri mengalami blessing in disguise apa saja sih yang bisa kita lihat dengan kehidupan manusia dan bumi ini selama pandemi ini? Ya, saya sekarang mengingat Santo Bonaventura mengatakan kita itu tidak hanya punya satu Injil. Injil artinya kabar gembira, kabar sukacita. Ya, orang Kristiani punya kitab suci, punya Injil Yesus Kristus. Tetapi juga alam semesta dan manusia. Dan saya punya pengalaman itu yang langsung tuh, ketika ayah saya tidak ada dan saya tidak bisa pulang karena saya masih tugas di Manila. Saya betul hanya bisa help, tolong itu, tolong mulai dari Pekalongan itu, tolong dibantu supaya ayah ada yang menemani, dipakai pakaian yang agak pantas itu sebelum masuk plastik kuning, ya itu, macam itu tidak bisa saya lupakan. Selalu ada orang di situ, sampai Romo Provinsial segala itu siap untuk memakamkan ayah. Di Salatiga kemudian pemakamannya itu dari awal sampai akhir itu. Nah, kebaikan itu mungkin saya bisa mengatakan kesetiaan Tuhan itu melalui hal-hal itu. Makin lama saya rasanya kalau saya bertanya tentang Tuhan itu tidak lalu mencari-cari Tuhan di mana itu, dalam arti betul-betul ketemu Tuhan. Bukankah kalau ketemu Tuhan yang meninggal kita itu, tetapi ini melalui sesama itu, kebaikan sesama, kesetiaan sesama, dan melalui alam ciptaan. Ini selama pandemi ini di kampus saya burung-burung langka pada kembali. Wah, dan semua itu seperti tidak terganggu lagi. Lalu tanaman-tanaman itu seperti kembali ya, komunitasnya, ekosistemnya, keindahannya, ada suaranya, dicampur dengan keheningan karena kampus tidak banyak orang. Mahasiswa tidak boleh masuk toh. Nah, mungkin di sana sini alam ini seperti bangkit gitu bangkit kembali. Nah, ini kita yang juga tidak boleh melupakan hal itu, tidak boleh menyia-nyiakan hal itu. Jangan 3 tahun kembali kita tebang lagi, lalu pupus semua, habis yang sudah katakanlah ditumbuhkan kembali oleh keadaan yang tidak kita inginkan. Makanya ini blessing in disguise. Kita tidak menginginkan, tetapi terjadilah demikian. Revitalisasi alam semesta ini ya. Dan ya ini tema-tema menarik yang kita lihat juga di dalam kita melihat blessing in disguise selama pandemi ini. Baik Romo, kalau tentang agama-agama pasca pandemi ini apakah akan, wah ini pertanyaannya agak susah ya, akan berubah, akan seperti apa agama-agama itu? Saya punya pemikiran 2. Yang pertama saya mau mengingat Nabi Yeremia. Agama-agama pasca pandemi ini bisa menjadi seperti tukang periuk itu. Yeremia nomor berapa ya? Berapa itu? Saya lupa. Ya persisnya tentang tukang periuk. Ya, bukankah kita selalu diajak untuk seperti Tuhan sendiri mengatakan pada Nabi Yeremia toh, lihatlah tukang periuk itu. Seringkali harus bekerja dengan teriuk yang porak-poranda, tapi selalu mau menyatukan kembali. Dan pandemi ini saya kira di hati banyak orang itu menghancurkan. Maka tadi saya menyebut kata trauma itu.
mungkin di banyak hati orang itu betul ada luka-luka yang mendalam yang mungkin tidak selesai bersama selesainya pandemi. Betul. Ya. Nah ini kita semua yang percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan itu, dan di dalam komunitas beragama kita diundang untuk terus ya toh membangun kembali itu, membangun kembali. Lalu di dalam Injil Lukas bab 24 tentang kisah Emmaus itu loh, saya membayangkan agama menjadi sahabat manusia itu loh. Agama jangan menjadi musuh manusia, ya. Agama jangan menjadi musuh alam, gitu. Tetapi menjadi teman seperjalanan. Terutama agama kan memang agamanya manusia, toh. Menjadi teman seperjalanan, lalu itu membuat kehidupan kabar gembira itu menjadi nyata, kabar sukacita nyata. Ya, nah kisah Emmaus itu saya kira ada gambarnya di situ tuh. Sebetulnya itu kisah sedih, orang yang kecewa tuh, karena peristiwa kematian terjadi terhadap orang yang dicintai. Ya. Tetapi mereka berdua itu berjalan bersama. Malah Injil Lukas, Injil Kristiani itu menunjukkan Yesus ternyata di situ. Dan Yesus ternyata sejak awal ada di situ bersama di dalam percakapan itu. Maka forum dialog itu jangan lupa memberi ruang pada kehadiran Allah sendiri. Dan lalu mungkin itu pertanyaan yang awal-awal tadi yang seringkali bagi saya itu perangkap sebetulnya. Di manakah Allah? Seakan-akan kita bisa mengatakan di sana, di sini itu. Di pojok sana bersinar-sinar, warnanya kuning, warnanya merah. Bukan begitu ya. Sering di kisah Emmaus sebetulnya menariknya sesudah berbicara bersama Allah beserta. Ya, mereka yang berdialog bisa membuka hatinya itu, memberi kesempatan kepada harapan, tadi dikatakan demikian, memberi kesempatan kepada mungkin bisa dikatakan second opinion atau third opinion itu. Cerita kita tidak titik gitu loh. Kesedihan kita bukan titik, bukan kata akhir. Bahkan kematian bukan kata akhir. Nah, lalu di akhir kisah Emmaus itu gambarnya dua orang itu yang berjalan itu, kisah Emmaus 3 bersama Tuhan, bersama Yesus. Nah, Tuhan merevelasikan wajahnya. Di akhir kisah Emmaus sebetulnya itu kisah revelasi. Dan revelasi itu tentu itu hanya sekejap. Tuhan itu membuka wajahnya kepada kita kalau kita masih hidup. Itu pasti hanya sekejap. Yang lebih lama adalah sejarah kita bersama ini. Wah, ini menarik sekali nih, teolog yang mendalam sekali ini. Kita beruntung guys ketemu Romo Hartanabudi ini. Baik Romo, tentang teologi sendiri, apakah kedepannya wajahnya juga akan menemukan teologi, pemikiran-pemikiran teologi baru pasca pandemi ini? Saya mau kembali ke situ sekali lagi. Teologi mesti membangun jembatan. Teologi membantu, membantu orang ketemu orang, siapapun, orang ketemu alam, orang ketemu dirinya sendiri. Teologi membangun, menjadi jembatan. Jangan teologi malah menghancurkan jembatan. Ya, akhir-akhir ini juga kita sering mengatakan jangan kita tergoda dengan mentalitas membangun tembok-tembok gitu loh. Ya, saya kira teologi juga ditantang begitu. Bahasanya itu, alur, katakanlah alur berargumentasinya, gitu. Lalu juga ketika kita berdoa, kita menanti, katakanlah demikian, revelasi Allah itu, kebaikan Allah, kesetiaan Allah, belas kasih Allah itu, juga kita sungguh dengan rendah hati itu. Dan bukankah kerendahan hati menanti itu juga bagian dari dinamika dialog?
Kita tidak mendahului, cepat-cepat mendominasi gitu. Macam itu, tetapi menciptakan ruang gitu. Baik Romo, ini menjelang pertanyaan-pertanyaan, ternyata terasa cepat sekali obrolan kita ini. Dunia macam apa yang seharusnya dibangun pada pasca pandemi ini ya, dan bagaimana hidup manusia ke depan ini seharusnya. Dunia yang ke depan, saya harap kita sungguh belajar dari pandemi ini. Ya, kita harus semakin menjadi saudara. Wong kita bersaudara, kita bersatu saja kalah dengan pandemi. Apalagi kita porak-poranda ndak karuan. Nah, ini sayangnya pandemi belum selesai. Februari yang lalu malah perang mulai. Dan perang sedemikian besar. Nah, makanya banyak teman yang akan jatuh pada pesimisme, mengatakan manusia ya inilah manusia. Manusia ya yang tidak bisa belajar dari sejarah. Manusia itu terkutuk. Malah filsafat mengatakan manusia itu diciptakan untuk mati. Nah, teologi Kristiani menantang itu. Yang belum saya sebutkan adalah misteri Paskah. Misteri Paskah itu yang berat adalah menyangkut kematian. Tetapi melalui kematian bukan kata akhir, karena dilanjutkan dengan kehidupan baru. Kematian yang diletakkan di tangan Allah, dipercayakan kepada Allah, gitu. Dibungkus dengan iman yang kuat, gitu. Itu melahirkan kehidupan baru. Nah, orang Kristiani melihat salib juga kebangkitan Yesus yang bangkit itu. Maka di sini saya senang sekali dengan gambar itu sebetulnya. Itu agak menggoda gambar itu dari museum di mana? Ini di museumnya Arkabas di Prancis Selatan. Ya. Di kota, lupa saya kotanya, tapi ada museum ini, dan ini tentang Maria dan Elizabeth. Nah, jadi Elizabeth mengunjungi Maria. Ya, karyanya Arkabas ini seniman kontemporer Prancis, masih hidup usia 90-an. Oh, luar biasa. Nah, yang bagi saya menarik itu bisik-bisiknya itu. Dan ini tidak hanya perempuan yang cerewet bisik-bisik, maaf mengatakan itu, tetapi berbisik-bisik tentang misteri Allah. Siapakah Maria, siapakah Elizabeth di situ? Maria yang membawa Yesus, Elizabeth yang membawa Yohanes Pembaptis itu, membawa misteri Allah. Yang di awal percakapan kita itu misteri Allah yang menyelamatkan, yang mengundang kepada pertobatan, kehidupan baru, kembali kepada Tuhan. Misteri Allah yang mengangkat misteri Paskah itu melalui wafat, kematian, menuju kepada kehidupan baru, kebangkitan. Maka itu tidak sembarangan dibicarakan ya. Maka lukisan ini menurut saya dengan warna yang luar biasa, merah dan biru, warna manusia dan keilahian itu. Sepertinya itu mantolnya Bunda Maria dan Bunda Elizabeth itu mencerminkan itu perjumpaan manusia dengan Allah itu. Lain, manusia dengan Allah sama sekali lain. Ya, makanya mudah-mudahan percakapan kita ini juga tidak menyepelekan tentang kemahakuasaan Allah itu, misteri Allah itu sendiri. Maka lukisan ini menurut saya menceritakan itu apa yang mesti kita lakukan itu. Oke, baik. Wah, ini saya terkesima ini, kayaknya udah mau selesai tapi masih pengen terus ngobrol dengan Romo Hartono Putih. Baik, Romo, terakhir closing statement. Closing statement, bagaimana manusia-manusia pasca pandemi ini harus bertekun dalam iman dan kepercayaan pada Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Silakan. Closing statement saya adalah pandemi ini mengajar saya, paling tidak itu kita sekalian saya kira, untuk semakin bisa percaya kepada orang lain, dan mengajar saya untuk makin percaya pada alam. Itu betapa luar biasanya alam. Juga kalau alam sepertinya melahirkan pandemi ini toh ya.
Tetapi alam, lihat ini, di tengah-tengah pandemi dan pasca pandemi dan pasca pandemi itu, alam akan selalu hidup itu. Dan alam seperti seorang ibu tuh, menerima kita gitu loh. Maka percayalah kepada alam, percayalah kepada sesama. Jangan mengkhianati sesama, mengkhianati alam tuh. Terima kasih Romo Hartono Budi sudah bersama-sama kita ngobrol, dan ini obrolan yang sangat dalam dan mendalam, dan saya pamitan dulu ya. Guys, itu tadi obrolan saya dengan Romo Hartono Budi, seorang teolog. Ya mungkin saya nggak tahu, mungkin berat tetapi sedap-sedap gimana gitu ya. Tapi yang jelas saya sampai speechless nih, nggak tahu mau ngomong apa, mau menyimpulkan. Saya kira tidak perlu saya simpulkan, tetapi saya kira ajakan kita bersama adalah tetap bertekun dalam iman, kepercayaan akan Tuhan yang selalu ingin menyelamatkan manusia. Terima kasih, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.